Hey Tsemagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Di minggu ini kita kembali mendapatkan lanjutan dari chapter Boruto to Blue Vortex. Yang kali ini ada pada chapter 18. Ada banyak hal yang kita temukan di dalam chapter ini, namun sebelum kita melanjutkan pembahasan chapternya, Tamagon akan mengingatkan dulu dengan apa yang terjadi pada chapter lalu yang memperlihatkan invasi dari duo pohon suci, yakni Matsuri dan juga Ryu yang ke Sunagakure untuk menargetkan Kazekage ya. Di sini kita pun diperlihatkan juga hal yang cukup mengagetkan, di mana Matsuri yang ternyata pada saat melihat Konohamaru, dia benar-benar tersipu malu seperti Matsuri yang menyukai Konohamaru. Nah, kemudian pada halaman terakhir pun kita melihat Amado yang dihantam dan dipepetkan ke dinding oleh Kawaki. Kawaki di sini mengatakan bahwa dia harus segera membuka semua kekuatannya sehingga ke tingkat yang maksimal. Nah, jadi bagaimanakah lanjutan dari chapter Boruto ini? Sebelumnya jangan lupa like dan juga share video ini nanti jika kalian suka dengan pembahasan dari Tamagon. Awal chapter kita diperlihatkan Sumire yang tengah galau akibat pertengkarannya dengan Sarada terkait dengan Boruto, yang dimana Sumire cemburu terhadap apa yang dilakukan oleh Sarada pada chapter sebelumnya. Dia berjalan ke sebuah tempat dan membuka sebuah kunci pintu otomatis, dan betapa kagetnya dia setelah memasuki ruangan tersebut. Kita pun melihat panel terakhir di chapter lalu yang memperlihatkan Amado yang sudah didesak ke dinding oleh tangan dari Kawaki. Di sini pun Kawaki mengingatkan Sumire jangan berteriak karena Kawaki ini masih waras. Jadi dia akan berbuat sedikit kasar dengan Amado di sini, namun tujuannya hanya untuk mengobrol saja. Kawaki ini sempat curhat di sana karena benar-benar kesal di mana Amado ini sudah mempermainkan tubuhnya. Kawaki tak bisa membiarkan Amado ini berbuat seenaknya dengan tubuhnya sekarang, dan yang berhak menentukan modifikasi tubuhnya sendiri adalah dirinya. Kawaki lantas memberi perintah kepada Amado ini untuk mengganti pengaturan yang ada di tubuhnya, mengubah dia menjadi seorang spesialis dalam hal menyerang. Kalau dia tak melakukannya, sudah jelas dia langsung akan segera dieksekusi karena sudah tak dibutuhkan lagi oleh Kawaki. Tatapan Kawaki benar-benar serius di sini dan bukan sebuah ancaman lagi. Kawaki kembali mengingatkan akan Amado ini menjawab dengan hati-hati kalau tak ingin mati di tangannya. Lantas, menariknya di sini pun kita melihat Amado yang seakan kembali mengatur tubuh dari Kawaki dengan memberikan arahan, tanda petik, mengigaulah saat kau tidur Kawaki. Nah, seketika reaksi perintah dari mulut Amado kepada Kawaki tersebut membuat tubuh dari Kawaki langsung terjatuh ke tanah terhuyung lemas. Sumire yang melihat hal tersebut pun juga benar-benar tampak kaget. Dia pun punya analisis bahwa apa yang dilakukan oleh Amado kepada Kawaki di sini sangat persis seperti apa yang dilakukan dengan Delta, di mana adanya kata perintah untuk pemberhentian darurat. Di sana Amado pun meminta bantuan kepada Sumire untuk mengangkut Kawaki yang sudah tertidur. Panel lantas berpindah, sekarang kita menuju ke Sunagakure kembali. Di sini kita bisa melihat kelompok dari Ryu bersama dengan Sarada dan juga Mitsuki menemui dua ninja Sunagakure yakni Yoro dan juga Araya. Mitsuki pun memperkenalkan dua ninja Sunagakure ini kepada Ryu. Nah, di sini pun terlihat tatapan mata sinis dari dua anggota Sunagakure ini yang sebenarnya masih benar-benar sangat marah terhadap anggota pohon suci karena memang salah satu rekan mereka yakni Shinki sudah dilahap oleh kelompok mereka. Ryu pun kemudian memberikan Cywork kepada Yodo dengan berkata, "Aku merasa dia melotot ke arahku." Kemudian kita beralih lagi ke panel yang memperlihatkan Konohamaru dan juga Matsuri yang berduaan masih mengobrol di tempat lain. Wajah tersipu malu masih terlihat di Matsuri yang benar-benar gugup berada di samping dari Konohamaru. Konohamaru meyakinkan muka Matsuri ini sudah tak terlihat pucat lagi dan tubuhnya juga sudah kelihatan sehat. Matsuri mengatakan bahwa entah kenapa dia sekarang mulai tenang mengobrol bersama dengan Konohamaru. Padahal sebelumnya awal pertemuan mereka Matsuri benar-benar tegang dan terlihat muka yang benar-benar pucat. Konohamaru menjawab, mungkin itu karena mereka berdua baru saja kenal, jadi wajar reaksi tersebut terjadi. Nah, di sini pun Matsuri berkata bahwa akhirnya dia mulai bisa merasa jadi dirinya sendiri yang sebenarnya dan bisa mengobrol dengan Konohamaru lebih asik dan juga rileks. Kemudian dia pun meminta izin untuk memanggil Konohamaru sekarang dengan Konohamaru-chan. Yep, Konohamaru di sini melihat flashback ke belakang di mana pada saat dirinya masih kecil yang terlihat bersama dengan Mugi Kazamatsuri. Perasaan yang sama Konohamaru lihat pada saat Mugi ini memanggilnya juga dengan Konohamaru-chan.
Matsuri kembali menekankan apakah memang boleh dia dipanggil oleh sebutan tersebut kepada Konohamaru sekarang, sambil kembali menampilkan muka yang tersipu malu. Oke, kita beralih lagi ke panel dari Ryu dan juga Shinobi yang lainnya. Ryu menanyakan kembali ke mereka semua tentang petunjuk keberadaan dari si Boruto. Sarada dan teman-teman yang lain ini bilang bahwa Boruto sekarang berada di sekitar sini. Kita pun diperlihatkan kemampuan dari Ryu, di mana adanya kemampuan yang mirip sekali dengan Shinki. Ryu menjelaskan ini adalah pasir besi dan kemampuan ini adalah kemampuan yang bisa mendeteksi apapun, dan dia pun menyebarkan pasir besi ini lalu bisa mengetahui berbagai macam hal. Kemudian Ryu lantas mencoba untuk menjelajahi area di sekitar sana, dan kalau si Boruto ini kemudian ada dekat sini, Ryu ingin segera bisa untuk menemukannya. Menariknya adalah pasir besi dari Ryu ini mendekati Yodo dan mencoba untuk mendeteksi Yodo. Ryu ternyata di sana bisa merasakan nafsu membunuh yang luar biasa dari shinobi tersebut. Yodo kemudian menjawab bahwa mereka para ninja tentu masih selalu punya nafsu membunuh yang besar, dan itu pun meredam kembali kondisi yang terjadi. Setelah itu Mitsuki pun kemudian bertanya kepada Ryu terkait dengan tujuan dari Ryu ini mencari keberadaan dari Boruto. Mitsuki dan teman-temannya mengejar Boruto dengan tujuan untuk menghabisinya karena dia adalah buronan dari desa Konoha. Lalu dia bertanya ke Ryu mengapa mereka juga mengejar Boruto. Ryu menjawab bahwa dia sendiri juga tak begitu mengerti alasannya. Namun kelihatannya Boruto ini sudah terlalu banyak tahu soal sesuatu, misalnya soal Togedama. Selain itu juga mereka beranggapan bahwa ada beberapa hal yang lain yang juga cukup meresahkan dibuat oleh Boruto. Jadi dari itulah Jura memutuskan Boruto ini perlu dibunuh. Kemudian di sini Sarada pun menanyakan terkait dengan Togedama. Dia pernah mengingat bahwa Boruto memang pernah menyebutkan hal tersebut padanya. Nah, jadi sekarang Sarada ini memikirkan sebuah ide bagaimana jika kalau Togedama ini akan mereka pakai sebagai umpan untuk memancing Boruto keluar. Panel berpindah lagi dan sekarang kita menuju ke Kawaki dan juga Amado. Kawaki terlihat sudah kembali bangun setelah apa yang Amado lakukan pada tubuhnya di awal chapter. Amado menyarankan bahwa jangan membuat keributan kembali dan mari berbicara dengan tenang. Amado ini mengerti apa yang ingin Kawaki katakan terkait dengan eksistensi manusia pohon dewa yang memang berbahaya untuk saat ini. Kemunculan dari mereka benar-benar di luar prediksi dari Amado, dan untuk bisa melawan mereka sendiri, tak ada cara lain selain mengubah pengaturan kemampuan dari tubuh Kawaki menjadi tipe ofensif. Namun di sini Amado punya syarat tertentu. Di sini kita pun diperlihatkan sebuah panel di mana terdapat seseorang yang ada di dalam tong kaca, di mana Amado menjelaskan bahwa yang ada di tempat tersebut bukanlah Delta, melainkan tubuh clone terbaru dari Amado yang sudah dipersiapkan sebagai wadah untuk reinkarnasi dari putrinya yakni Akebi. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah tinggal mengukir karma dari Kawaki ini pada wadah yang sudah Amado ini persiapkan. Jadi dengan begitu, putrinya akan bangkit kembali dan putrinya akan terlahir kembali ke dunia melalui reinkarnasi sesuai dengan data dari Amado tanamkan kepada karma dari Kawaki. Reproduksi jiwa yang telah berkali-kali mengalami kegagalan, perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh para dewa. Semua yang Amado lakukan hingga hari ini adalah usahanya untuk bisa menghidupkan kembali anaknya. Dan inilah satu-satunya tujuan hidupnya saat ini. Ini adalah tindakan dewa yang hanya bisa diwujudkan dengan memakai karma. Jadi karena itulah Amado meminta bantuan kepada Kawaki untuk bisa mencapai tujuan terakhirnya ini. Dan itulah satu-satunya syarat dari Amado terkait dengan mengatur kemampuan dari tubuh Kawaki ini agar bertipe ofensif. Kawaki kemudian mengatakan bahwa seandainya putri dari Amado bangkit kembali, namun ternyata dia malah menjadi Otsutsuki, dia tidak akan ragu-ragu untuk membunuhnya langsung. Amado kemudian bilang bahwa itu kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Namun seandainya Akebi ini benar-benar bangkit kembali sebagai Otsutsuki, Amado juga tak akan diam saja. Setelah itu Kawaki pun tak bisa terlihat menerima persyaratan yang Amado ini katakan. Kawaki bilang bahwa Amado harus menarik keluar kemampuan Kawaki dulu untuk bisa melakukan deal terhadap persyaratan tersebut. Ini adalah masalah prioritas, jadi Kawaki berjanji akan mengukirkan karma yang dia miliki untuk putrinya, dengan asumsi bahwa jika kemungkinan terburuk terjadi, Kawaki pun bisa langsung membunuh putri Amado yang jika terlahir menjadi Otsutsuki.
Amado kemudian bilang bahwa saat ini Kawaki punya kemampuan pertahanan dan penyembuhan yang membuatnya hampir tak bisa mati. Namun, kalau itu semua diubah menjadi kemampuan tipe ofensif, tak ada yang bisa menjamin keselamatan Kawaki ini dan kalau sampai terbunuh oleh anggota Pohon Suci, bukan hanya dirinya yang tamat, tapi juga mimpi dari Amado yang ingin membangkitkan putrinya juga. Kawaki kemudian lagi-lagi bersikeras bahwa yang dia inginkan bukanlah jaminan hidup, tapi memperbesar kemungkinan untuk bisa berhasil untuk membunuh para pohon suci. Jadi dia harap Amado tak perlu mengkhawatirkannya lagi untuk membunuh para monster tersebut. Yang Amado lakukan hanya cukup membuatnya menjadi monster yang melebihi para pohon suci sekarang. Entah lewat sains ataupun apapun yang memperkuat dirinya dengan segala cara sampai melampaui batas yang Kawaki miliki sekarang. Kawaki kemudian menargetkan manusia pohon dewa, kode lalu Boruto. Amado akan bisa bertemu kembali dengan putrinya setelah orang-orang yang dia katakan ini akan dia habisi. Reaksi dari Amado pun terlihat bimbang dan juga kaget. Kita beralih lagi ke panel yang memperlihatkan Matsuri dan juga Konohamaru lagi. Lagi-lagi di sini terlihat Matsuri yang tersipu malu dan mengatakan, ini adalah hari yang paling membahagiakan dalam hidupku dan tak kusangka bisa mengobrol banyak dengan Konohamaru. Konohamaru terlihat keberatan kalau Matsuri memanggilnya dengan sebutan Konohamaru-chan lagi. Matsuri tentu tampak kaget ya dan kecewa kenapa Konohamaru menolak dipanggil seperti itu. Konohamaru sendiri lantas mengungkapkan alasannya karena dia sendiri tak biasa, merasa seperti sangat aneh dan juga geli mendengarnya. Konohamaru bilang bahwa cuman ada satu orang yang biasa memanggilnya seperti itu. Matsuri dengan wajah yang kecewa tentu tampak marah mendengar ada satu orang saja yang boleh menyebutkan panggilan seperti itu pada Konohamaru. Matsuri kemudian lantas berasumsi bahwa jangan-jangan orang yang dimaksud oleh Konohamaru di sini adalah Mugi Kazamatsuri. Dia kemudian menanyakan antara Mugi dan Konohamaru apa sebenarnya hubungan yang mereka miliki. Reaksi dari Matsuri kemudian benar-benar tampak marah dan terlihat seperti mengancam Konohamaru untuk memaksa dirinya menjawab pertanyaan tersebut. Dan chapter 18 Boruto pun ditutup dengan panel dari Ryu dan juga Shinobi yang lainnya. Ryu kali ini sepakat tentang ide yang diciptakan oleh Sarada terkait dengan menggunakan Togedama sebagai umpan untuk memunculkan Boruto. Dia pun di sini terlihat mengeluarkan bibit tersebut dari tubuhnya. Reaksi dari Shinobi yang ada di sampingnya pun kaget dan kita juga melihat ekspresi dari Sarada yang melihat hal yang sama yang dia lihat waktu kejadian sebelumnya. Tanpa diduga, Yodo lah yang terpancing melihat Togedama tersebut. Dia mencoba untuk menggapai benda ini. Tentu saja hal yang mudah bagi Ryu untuk menghentikan Yodo mengambil benda tersebut. Ryu berkata, ternyata ada orang yang benar-benar terpancing dan sesuai dengan prediksinya apa yang akan terjadi. Kita pun bisa melihat semua shinobi dikelilingi oleh pasir besi yang dimiliki oleh Ryu. Ryu berkata bahwa para shinobi ini jahat sekali kalau dikhianati seperti ini. Namun dia rasa para shinobi ini juga harus diberi hukuman. Yep. Reaksi kemampuan dari Ryu pun bekerja di mana sekarang tubuh dari Sarada terlihat bergerak sendiri menargetkan Yodo. Mitsuki di sini berasumsi bahwa ini pasti gara-gara pasir besi di mana dia bisa mengendalikan mereka semua dengan benda tersebut layaknya Kogutsu. Namun kejutan kembali terjadi di mana adanya semacam kemampuan seseorang dengan pasir besi di sekeliling tubuh mereka pun terhempas saja. Chapter 18 Boruto pun ditutup oleh yang ternyata kemampuan tersebut dimiliki oleh Araya yang menghempaskan pasir menggunakan skillnya. Kemampuannya ini disebut sebagai Jitetsu Ryu Fujin atau dalam istilahnya bisa disebut sebagai pedang penyegel butiran magnet besi. Ini adalah jurus yang dia buat sebagai teknik gabungan Shinki dan juga Araya. Catatan terakhir yang diberikan editor di dalam chapter ini adalah pasir besi Ryu tersapu bersih oleh jurus perang yang ditempa bersama dengan kawan. Lantas, bagaimana dengan Konohamaru yang sekarang sedang dalam bahaya? Oke, jadi sekian saja pembahasan tambahan terkait dengan apa yang terjadi pada chapter 18 dari manga Boruto. Jangan lupa like dan share-nya jika kalian suka dengan pembahasannya. Dan kita bertemu lagi pada chapter Boruto 19 mendatang.